pertemuan sekarang gimana nih kalau kita bahas tentang transportasi di dunia sama di Indonesia juga, mumpung lagi ada waktu, kalian pada mau nggak? Boleh tuh, kayaknya bakal Boleh, menarik juga. Iya nih, boleh kita sih. kan sering naik macam-macam transportasi, tapi nggak pernah tahu sejarahnya. Kayaknya seru tuh bahas itu. Iya, benar juga. Ya udah, sekarang kita karena kita orang Indonesia, sekarang kita bahas transportasi darat. Apa sih yang pertama kali dipakai di Indonesia? Ada yang mau jelasin nggak? Aku pernah baca, dulu di Indonesia tuh pakai kereta api buat transportasinya. Tapi sebelum dipakai transportasi, tujuan awalnya tuh ningkatin efektivitas dan efisiensi pengiriman hasil pertanian. Oh iya, terus yang ngembangin jadi transportasi umum siapa? Dulu ada waktu itu perusahaan kereta dari Belanda yang ngembangin transportasi umum jadi buat transportasi untuk masyarakat umum. Oh, oke oke oke. Tadi kan kita bahas transportasi darat nih. Sekarang jadi transportasi mana lagi ya yang mau kita bahas? Ada yang punya saran nggak atau yang mana dulu gitu yang mau dibahas? Bahas transportasi udara aja gimana? Mending air dulu. Udara dulu aja, baru nanti ke air. Satu-satu. Ya, ya ya udah deh. Udara boleh tuh. Ya udah, Oke, itu oke. mau dilanjut nggak soal transportasi udara katanya? Oke, kalau transportasi udara yang aku tahu perkembangannya tuh di Indonesia diawalin sama berhasilnya menerbangkan pesawat kursi tunggal yang dinamain si Kumbang kalau nggak salah. Oh, kalau di proyek itu siapa aja sih yang terlibat? Nah, ternyata ya yang jadi peranan terpenting dari proyek ini tuh namanya Nartanio, Pringgoadi Suryo, dan Wiweko Supomo. Keren banget. Aku pernah dengar nih, Indonesia pernah membuat pesawat terbang pertama. Emangnya itu benar? Iya, iya bener. Karena dengan diresmikannya industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN, perkembangan teknologi semakin cepat dan pesat. Oh gitu. Udah dong, sekarang tinggal bahas transportasi airnya. Iya tuh kasihan si Rajan dari tadi pengen bahas di air. Nurul lanjutin atau siapa yang bahas? Ya ya, kalau transportasi air makin berkembang waktu masa kolonial seperti Portugis, Belanda sama Inggris, mereka tuh memperkenalkan teknologi perkapalan yang mampu mengarungi samudra. Gimana nih Rajan? Jelas nggak? Ini mah jelas banget, parah. Makasih Apip. Yes. Tadi kan kita udah bahas yang di Indonesia kan tentang transportasi yang pertama kali dipakai di Indo gitu. Sekarang kita bahas tentang transportasi yang pertama kali digunakan di dunia nih. Apa sih? Aku aja Bil, nanti disambung sama Rajan. Boleh, boleh. Boleh Apip. Tadi Jadi, sambung lah. Kuda dan perahu menjadi alat transportasi yang pertama yang dipakai di dunia. perahunya juga pasti terbuatnya dari kayu yang sederhana gak sih? Iya betul, di mana dibuatnya dengan vara dilubangi batang pohon dan dijadikan sampan. Aku dengar sih itu tuh ada sampan tertua di dunia. Apa sih namanya? Aku tuh itu pernah baca tuh di Google. Itu tuh namanya itu sampan pese. Itu tuh berasal dari tahun 7600 sebelum Masehi. Wah, ini meni lama pisan ya. Gimana Ini kalau lama ditai banget. propos? Asli Ini Bil, lama coba banget. coba coba sama kamu Bil. Oh, embung. Aduh nanti tenggelam. Lanjut jangan nih, nanggung soalnya. Ya, ya, ya lanjut lanjut boleh. Nah, kemudian muncul kuda yang menjadi alat transportasi di darat. Kuda dijadikan alat transportasi sudah ada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau soal transportasi udaranya apa tuh?
Kalau menurut aku baca sih waktu itu aku pernah dengar cikal bakal dari transportasi udara tuh dengan adanya balon udara di tahun 1782 kalau nggak salah. Tapi itu teh belum ngangkut manusia kan, masih ngangkut hewan kayak bebek, domba, sama ayam. Nah, Oh, iya jadi itu benar. lebih ke peternakan gitu ya? Iya benar benar benar. Tapi nanti kalau lo mau lihatnya, aku jelasin nanti ada bagiannya. Boleh, Oke. boleh, boleh. Oke, Nah, oke. sekarang kita ganti pembicaraan tentang negara dengan revolusi transportasi yang menarik nih. Kira-kira negara mana sih yang transportasi revolusinya yang menarik gitu? Kalau menurut aku sih ya bila Ya. negara yang menjadi apa revolusi transportasi yang menarik itu ada di Indonesia. Kenapa? Eh, Indonesia jadi negara yang terbaik, yang unik dan punya keunikan tersendiri kayak helicak, motor tenaga uap, bajai, sama delman. Yang bahkan sampai sekarang teh masih ada yang beroperasi di sebagian tempat di Indonesia. Iya juga sih, soalnya kayak yang gitu-gitu aku belum pernah lihat di luar negara lain kecuali Indonesia. Iya tuh, benar. Tapi sih, kapan sih Jan kalau si delman itu mulai dijadiin alat transportasi? Nah, jadi delman jadi transportasi umum di Indonesia itu pada abad ke-19. Bahkan dulu kereta tram pun masih ditarik sama kuda. Nah, kemudian pada tahun 1881 muncul kendaraan bertenaga uap kayak motor bertenaga uap sama kereta api. Oh, gitu. Oke. Iya, betul. Lalu ada kereta listrik pada tahun 1901 dan yang menarik di sini, beca yang cuma di kayu muncul setelah teknologi listrik muncul untuk transportasi. Sebenarnya sebenarnya mah masih banyak banget alat transportasi di Indonesia, tapi di sini ya aku cuma bisa ngejelasin yang emang sering digunain sama masyarakat Indonesia. Oh, oke oke. Menarik juga ya revolusi transportasi di Indonesia nih. Banyak banget. Iya, variasinya juga pastinya yang banyak banget. Bener juga, sampai ada beca, bemo yang mungkin di negara lain juga belum tentu ada. Iya bener. Sekarang kita lanjut ke pembahasan ketiga kali ya. Aku mau nanya nih gimana sih awal adanya si transportasi modern gitu, mau di dunia atau di Indonesia juga boleh. Nah, iya benar. Dari tadi kita bahas yang pakai tenaga manusia mulu. Boleh tuh pembahasannya? Oke oke, aku aja ya yang jelasin. Jadi kalian tahu gak sih kalau transportasi modern itu berasal dari Yehuda. Jadi si Yehuda itu jadi cikal bakal terbentuknya transportasi modern. Kenapa roda? Bukannya mesin-mesin ya? Gak harus sesuatu tentang modern itu gak harus tentang mesin aja sih. Karena dulu alat transportasi tradisional itu kan masih gunain tenaga hewan ya. Nah, jadi dengan adanya si roda ini tuh ngebuat orang-orang di zaman dulu itu berinovasi buat ngebuat transportasi yang lebih modern. Oh iya 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 iya. Gitu ya. Benar benar Nah, benar. aku lanjut ya. Boleh, boleh. Jadi di era industrial perkembangannya juga udah cukup maju nih. Di era itu tuh udah ada lokomotif uap yang kira-kira sekitar tahun 1801 yang dibentuknya itu sama Richard Trevithick. Nah, setelah itu tuh disempurnain lagi nih sama George Stephenson. Nah, seiring berkembangnya zaman juga, transportasi ini semakin maju dan modern. Oh, Bingung nih, kenapa di masa sekarang alat transportasi bisa secanggih sekarang? Nah, kalau soal itu pastinya karena ada perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Selain itu, kerjasama antar negara juga memungkinkan eh, negara saling bertukar inovasi gitu, buat mempermudah kerjasama mereka. Jadi banyak tercipta inovasi-inovasi baru. Wah, iya benar juga ya. Soalnya ada tuh mobil di Indonesia yang namanya ada di negara lain juga. Kalian tahu nggak apa? Oh, orang tahu pik.
Aku tahu. Apa coba Bil? Mobil Kijang bukan sih? Kijang. Nah, Kepanjang. Oh, Bener kan? Kijang kan? iya. Kayaknya Kenapa Kijang? Bentar. Kepajangannya mobil Kijang tuh kerjasama Indonesia dan Jepang. oh iya, kayaknya aku juga pernah dengar deh soal itu. Sama-sama aku baru denger banget ini. Pas pokoknya tahu, cuman gak sombong jadi diam aja. Masih sih, lanjut aja Baru sih. tahu barusan. Nah, sekarang sekarang kan kamu sering nanya-nanya nih. Sekarang giliran kita nanya ke kamu, Bil, gimana? Iya, kita boleh tuh. Boleh, mau nanya apa? Jadi negara apa sih, Bil, yang paling berperan dalam peradaban transportasi? Kalau di transportasi darat sih ada negara Perancis. Soalnya pada tahun 1870 tuh ada tentara Perancis yang pakai kendaraan bertenaga uap untuk ngangkut senjata gitu kayak mobil bertenaga uap gitu. Nah, oleh karena itu negara lain juga berlomba-lomba gitu karena lihat Perancis pakai mobil bertenaga uap, jadi mereka juga berlomba-lomba bikin teknologi transportasi kayak gitu. Gitu loh. Jan. tapi itu masih pelan kecepatannya. Masih sama kayak kecepatan manusia jalan kaki, Bil. Iya, benar. Nah, tapi setelah itu juga ada negara Amerika Serikat yang ngembangin si teknologi dari tentara Perancis itu. Jadi pakai mesin diesel bukan mesin uap lagi dan ya kecepatannya jadi meningkat. Sekaligus itu juga jadi sejarah penting di perkembangan kendaraan di dunia gitu loh. Buat transportasi udara, gimana Bil? Kalau buat transportasi udara sama kayak tadi aku sebut di atas, cikal bakal transportasi udara itu ya kan dengan adanya balon udara dan juga negara Perancis lagi yang paling berperan dalam segi transportasi udara ini. Tapi di sisi lain juga ada Amerika Serikat yang menemukan pesawat terbang pertama dan juga Rumania yang ngembangin teknologi pesawat pada tahun 1905 lebih tepatnya tuh kayak pesawat jet gitu loh. Pesawat Wah, ternyata bener ya, pesawat jet udah ada dari lama juga ya. Nah, kalau soal transportasi airnya gimana, Bil? Kalau transportasi air sama juga Amerika yang paling berperan dalam berkembangnya transportasi air gitu karena ada orang Amerika namanya John Fitch jadi penemu kapal uap yang awal mulanya tuh apa namanya kapal uap itu jadi transportasi untuk penumpang-penumpang gitu loh. Jadi nggak soal tentara gitu. Nah itu juga jadi awal mula teknologi transportasi air. Oke, aku paham. Oke. Gila, Iya, pembahasannya tumben bener. iya dong. Kalian pada sibuk gak sih? Kita ngobrol juga udah kayak lumayan lama sih ya. Oh Sibuk banget guys. aduh. Sibuk sih Ini sebenarnya, udah malam banget nih. Udah jam 12. Ya udah deh, kita tutup aja deh soal topik kali ini. Makasih ya Iya, ilmunya. Oke, lagian udah cukup cukup juga nih cukup. banyak tentang transportasi nih, dapat ilmu baru nih. Iya nih Gila. sama juga Dadah. lah. Bye-bye. Iya, Dadah, bye.